Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Setiap orang pasti menginginkan untuk bisa menjadi orang yang dermawan, jadi orang yang karom. Dikatakan bahwasanya orang itu yang dermawan, apabila dia punya sifat kedermawanan, dia jadi orang yang mulia. As-sakhi qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan juga jauh daripada neraka. Sebaliknya orang yang pelit itu dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari surga, dan juga jauh dari manusia. Orang terkadang lebih memilih untuk berkumpul dengan orang yang fasik tapi dia itu dermawan, dibanding orang yang ahli ibadah tapi dia itu bakhil atau pelit. Nah, untuk mencapai sifat kedermawanan itu ada beberapa langkah. Yang pertama, orang itu punya sifat dermawan. Faktor pertama karena kondisi jiwanya, keadaan dirinya. Orang dermawan biasanya dipengaruhi karena dia juga punya guru atau punya panutan yang dermawan. Tidak bisa orang itu dikatakan dermawan seandainya dia cuma paham matematika sedekah. Ini kalau sedekah 1 dapatnya 3 kali lipat, cuma paham itu belum dikatakan dermawan. Dermawan itu dia benar-benar punya sifat zuhud, dan dia menyaksikan ada tokoh yang dia ikuti dan tokoh itu dermawan, pasti melahirkan orang itu menjadi orang yang dermawan. Katakan, tidak mungkin menjadi orang yang dermawan sebelum orang itu bisa zuhud. Dan zuhud, kata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, langkah pertama untuk bisa menjadi seorang sufi. Zuhud, kemudian iftiqar, butuh kepada Allah, kemudian sofa atau tasawuf. Nah, orang itu pertama kali dia ketika ingin dermawan, cari panutan yang orang itu dermawan, dan lihat bagaimana kegembiraan ketika bisa memberi kepada orang lain itu lebih nikmat dibanding kegembiraan ketika kita bisa menerima dari orang lain. Terutama dari diri kita. Tiru orang-orang yang dermawan, saksikan kehidupan orang-orang yang dermawan. Apakah orang yang dermawan sengsara dalam hidupnya? Justru mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah dari Allah. Kemudian kondisi hartanya yang mempengaruhi. Pertama kondisi jiwa, yang kedua kondisi harta. Al-malu kharaja min haitsu dakhala. Harta itu keluar sebagaimana cara masuknya. Andai kata harta itu masuk dengan cara yang bagus, yang thayyib, keluarnya pun dengan jalan yang bagus. Andai kata harta itu diperoleh dengan cara yang haram, maka keluarnya pun juga dengan cara-cara yang haram, wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu, cari harta dengan cara yang halal, kemudian jadikan kondisi mental kita adalah kondisi orang yang siap untuk sedekah, siap untuk jadi orang yang dermawan. Pilih panutan, pilih guru orang-orang yang dermawan. Insya Allah lambat laun, pelan-pelan, secara bertahap kita akan berubah menjadi orang yang dermawan. Dan ketika seseorang itu sudah punya sifat kedermawanan, dia akan mendapatkan sebuah perasaan, sebuah keadaan bahwasanya memberi orang lain itu jauh lebih nikmat dibanding ketika dia menerima daripada orang lain. Apabila kita sudah bisa seperti itu, insya Allah pelan-pelan Allah akan mengikis rasa cinta dunia dalam hati kita, dan kita semua dijadikan orang-orang yang bersih hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi Allah, jadikan dunia hanya ada di tangan kami, jangan sampai dunia menguasai hati kami. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.